اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Fi kitab Ad-Da'watut Tamah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala al-khatimah fi mawa'id wa mudhakarati yastayqidu laha al-mu'arid al-ghafil wa yatadhakkaru biha al-labib al-'aqil insya'allah ta'ala tashtamilu ala ayat min kitabillah wa ahadith min hadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala athari tu'tharu min as-sahabah wa tabi'in wa 'anil ulama'il 'amilin wa ibadillahis salihin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala li rasulihil amin ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wa qala ta'ala faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala ta'ala ulaika alladhina ya'lamu Allah ma fi qulubihim fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum min fi anfusihim qawlan baligha. Wa qala ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam taraktu fikum wa'idhaini natiqun wa samitun fa amma an-natiqu fa kitabullah wa amma as-samitu fal maut. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat taufik di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan dalam majlis-majlis yang kita hadiri mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan untuk diri kita, wabil khusus dan juga kepada orang-orang terdekat kita secara umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau sekilas secara ringkas membahas daripada khatimah penutup dalam kitab Da'watut Tamah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di sini mencakupi beberapa mau'izah, beberapa nasihat serta pengingat untuk kita, baik itu dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita yang mendengar bisa memberikan itminan, memberikan ketenangan buat hati kita untuk senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Kurang lebih pengertian dalam ayat ini, Allah taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu mengajak agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama senantiasa berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita gambarkan untuk atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atas apa yang Rasulullah nilai, apa yang telah Allah secara langsung atau tidak langsung wahyukan kepada Rasulullah. Jadi kalau
kita berbicara dakwahnya Rasulullah dengan dakwahnya penerus-penerus Rasulullah, itu tidak bisa kita katakan sama sekali atau tidak sama sekali. Gampangnya begini, kudu mirip bener gak kita kalau dakwahnya kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kudu pas bener gak dakwahnya kita dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adapun berdakwahnya itu semua punya bagian bagi setiap orang muslim untuk berdakwah. Dan perlu kita ingat yang namanya dakwah itu adalah ajakan. Yang namanya mengajak maka tidak terbatas ketika seseorang duduk di depan berbicara melalui mimbar dan lain sebagainya. Tapi yang namanya dakwah mengajak itu kepada siapapun jika memang kita mampu, jika memang kita mempunyai harapan kepada orang yang kita ajak. Makanya dalam Al-Quran sendiri, sebelum memulai segala sesuatu, maka mulailah diri kita terlebih dahulu. Kenapa? Karena orang kalau kita mau ngajak benar, nih kita ini awam nih. Kalau kita mau ngajak benar sama seseorang, yang kitanya awam dan orang yang kita ajak itu awam, pasti yang dilihat perbuatan kita dulu. Ayo kita sholat yuk berjamaah di masjid. Lah yang ngomong sholat gak berjamaah di masjid? Kalau masalah seandainya kita kagak sholat berjamaah di masjid, yang kita ajak juga orang yang kagak sholat berjamaah di masjid, pasti bakalan ada pertentangan. Lah inti aja kagak sholat, inti aja nggak sholat. Tapi kalau dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman hidupnya beliau itu mutlakon. Segala sesuatu yang dilakukan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan dakwahnya beliau kepada para sahabat dan berlaku seluruhnya sampai yaumil qiyamah kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dibedah-bedahkan. Cuma bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menanganinya itu yang berbeda. Karena dari dalam kaidah kita punya hukum al-hukmu yataghayyar bi taghayyuriz zaman wal makan. Yang namanya hukum itu berbeda, nanti akan berbeda setiap waktu dan setiap tempatnya. Adat kebiasaan dari satu daerah kepada daerah yang lain pun itu pun menjadi pertimbangan dalam suatu hukum. Bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Jaziratul Arab saat itu dengan keadaan orang-orang Arab yang bercampur aduk dengan orang-orang Yahudi, yang mereka mendapatkan pertentangan, mereka mendapatkan rintangan dan lain sebagainya. Kemudian dakwah yang kita sampaikan saat ini kepada orang-orang terdekat kita bakalan pasti berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat zamannya beliau mulai dari dakwah yang sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan, sampai diizinkan oleh Allah Ta'ala hijrah, sampai diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk berperang, untuk li'ila kalimatil Islam, itu ada tahapnya. Tapi proses itu semua tidak lain dilihat terlebih dahulu siapa sosok Rasulullahnya. Siapa sosok Rasulullahnya? Bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sebelum diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai Rasulullah, karena ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sejak lahir sudah menjadi seorang nabi. Nabi min wulid, sejak dilahirkan itu Rasulullah statusnya sudah nabi. Kenapa? Li'azamati qadar indallah, karena kemuliaan keagungan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dikatakan ketika beliau umur 40 tahun, itu adalah diangkatnya beliau menjadi seorang rasul. Diangkatnya beliau menjadi seorang rasul. Nah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul dengan status beliau yang di sebagian riwayat mengatakan beliau adalah seorang nabi, maka kita lihat dalam sejarah beliau begitu berbeda dengan orang-orang sekitar. Entah itu fisiknya, entah itu akhlaknya terlebih. Di saat orang-orang kalau dilihat dari segi fisik dikatakan dalam riwayat anak-anak kecil umur sebulan palingan cuma baru segini, Rasulullah mah udah lebih. Bagaimana Rasulullah SAW dalam pertumbuhannya, beliau itu sudah berbeda daripada yang lain. Ya, biasanya bocah umur segitu masih ingusan, Rasulullah kagak ada istilah kata ingusan. Udah jaga, dicakap dari kecil. Udah berbeda itu, dari fisiknya saja
Orang-orang saat itu sudah mengetahui ini Muhammad bin Abdullah ini orang yang berbeda. Bagaimana ketika ayah beliau sebelum beliau dilahirkan, bagaimana Sayyidah Aminah sebelum melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kemudian sampai tumbuh beliau dewasa, sampai akhirnya diangkat menjadi seorang rasul, orang-orang sekitarnya sudah mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma karena dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bakalan bisa memberikan dalam artian petunjuk secara murni, hanya memberikan jalan untuk petunjuk tersebut. Buat siapa? Enggak mesti buat orang-orang yang engkau cintai. Enggak terbatas juga hanya buat seperti itu. Ya, siapapun, apalagi orang yang kita cintai. Kita mau berdakwah, maka mulailah dengan siapa yang paling kita cintai. Siapa yang harus kita cintai? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Harus kita mencintai diri kita sendiri. Inqadhin nafas 'anil halak. Kita menyelamatkan diri kita dari celaka, itu yang paling utama adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Cintai diri kita terlebih dahulu dengan kita mengikuti syariat Islam, baru kemudian ku anfusakum wa ahli. Karena kalau orang pada umumnya yang orang dicintai adalah keluarga. Mau keluarganya bagaimana tetap pasti yang dicintai yaitu adalah keluarga terlebih dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, baru kemudian masuk pada tahapan kalau yang namanya berdakwah itu seluruhnya baik dari Rasulullah SAW, umat dan seterusnya. Bagaimana cara berdakwah? Ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini kadang dipakai hal ini untuk orang-orang yang hanya menekankan. Ini maaf, banyak sekarang kita ini menekankan bagaimana rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita melihat bagaimana sejarahnya Rasulullah SAW ketika menghadapi pembangkang atau orang-orang munafik atau bahkan orang-orang Yahudi. Rasulullah pernah ngedoain jelek gak buat orang-orang, buat musuhnya? Pernah. Nah, itu jangan ditutup-tutupi. Jangan kita hanya berbicara bagaimana Rasulullah memaafkan, tapi juga bagaimana cara Rasulullah SAW menghukum. Bagaimana cara Rasulullah SAW menghukum orang-orang kafir Yahudi ketika mereka melecehkan Islam. Ayat yang seperti ini sering jadi sebagai hujjah. Islam gak perlu dibela, akan mulia sendiri. Enggak, kalau andai kata siapa yang perintah daripada kita membela Islam, membela syariat, itu adalah kewajiban kita satu sama lain. Kalau seandainya nama baik keluarga kita aja kita harus bela, nama baik perempuan kita, istri kita wajib kita bela, bagaimana Islam yang karena dengan Islam lah kita justru menjadi mulia. Syarat Islam ketika dilecehkan gak usah dibela, nggak bisa begitu. Kenapa? Islam rahmatan lil alamin. Islam nggak butuh pembelaan dari hamba-hamba Allah, nggak butuh pembelaan dari hamba-hambanya. Islam nggak butuh pembelaan dari umatnya Rasulullah SAW. Justru ketika kita membiarkan Islam dilecehkan, justru kita menjerumuskan diri kita kepada kehinaan. Menjerumuskan diri kita kepada kehinaan. Kalau urusan agama aja nggak mau peduli, mau urusan apa lagi? Di urusan agama kita nggak mau peduli, urusan yang lain bagaimana? Mau dianggap enggak, yang penting sendiri-sendiri, nggak bisa sendiri-sendiri. Dalam sholat kita diperintahin untuk doa sesama. Waktu khutbah Jumat termasuk rukun, doain sama. Kalau kagak, dalam mazhab kita Syafi'i kagak sah khutbahnya. Kagak sah khutbahnya. Gimana mau kita bilang sendiri-sendiri? Terus kalau kita dengar bagaimana para ulama menceritakan tentang pertanyaan munkar nakir ketika nanti di alam barzakh. Di antara pertanyaan, waman ikhwanuka? Siapa saudara-saudara? Kan berarti kita ada kaitannya antara satu sama lain. Nggak bisa kita cuma terputus lana a'maluna walakum a'malukum. Na'am lana a'maluna walana a'malukum. Antara kita sama Allah Ta'ala udah. Cuman kita doang, urusan kita sama Allah Ta'ala. Urusan yang lain ada. Kalau seandainya kagak ada begitu, nggak ada tuh nanti dalam babul muamalah, di dalam abwabul fikih masalah jual beli diatur,
kalau seandainya dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya kita dapat pahala, yang jual dapat pahala, yang beli juga dapat pahala, kesunahan dan lain sebagainya. Selalu berkaitan satu sama lain. Nah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, maka dikedepankan terlebih dahulu hal tersebut. Jika kita didapati hal tersebut akhirnya malah menyebabkan dilecehkannya Islam, kita harus tegas dalam membela Islam. Kita harus tegas. Nah, kalau orang sekarang bagaimana? Yang dimana kita ini alhamdulillah dalam keadaan damai, ya, dalam keadaan damai. Maka memang para ulama mengedepankan dakwah itu bil lutuf. Oleh karena itu lam yusma'. Karena itu juga tidak banyak didengar dari kalangan Sadatuna al-Ba'alawi yang mereka itu berdakwah dengan cara yang keras kecuali Al-Habib Husain Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau seorang yang dikatakan saat itu sebagai pembelot, sebagai pembangkang. Tapi ketika Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Yahya itu ke kota Mekah ditanya, sifatkan kepada kami, ditanya sama orang-orang ahli Mekah minal ulama salihin, sifatkan tentang Abdullah bin Husain bin Tahir dan Tahir, Khalaq Tahir bin Husain bin Tahir. Kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Yahya, adapun pamanku Tahir bin Husain bin Tahir itu sudah mustawfilus syurut al-imamul a'zam. Pamanku ini seorang pembelot nih. Ya, yang dikatakan pembelot itu udah seluruh syarat-syarat sebagai imamul a'zam sudah terpenuhi semuanya. Adapun pamanku Abdullah bin Husain bin Tahir akhlaknya lebih daripada ihya. Sudah selesai daripada hal-hal yang baik, sifat-sifat terpuji yang ada disebutin sama Al-Imam Ghazali di dalam kitabul Ihya, itu sudah ada semuanya pada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa ziyadah, dan bahkan lebih. Ada korelasi, ada hubungan antara dakwahnya bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Enggak menyalahkan. Enggak menyalahkan. Kalaupun ada perbedaan, bukan akhirnya itu yang ditimbulkan, yang akhirnya malah menjadi crash, malah menjadi perpecahan. Ini maaf kalau kita masalah begini. Kalau orang min ghairi sadah, wah kita harus mencintai sadah yang tutur lemah lembut, kagak ada urusan kayak begitu. Kalau ente mau menghukumi cinta dengan sadah, cinta dengan ahlul bait Rasulullah SAW tanpa memandang hal tersebut. Karena yang namanya mahabbah itu bukan kita melihat mahabbah kepada ahlul bait bagaimana sosok dia, bagaimana ilmu dia. Tapi yang namanya mahabbah bagaimana kita bisa menghormati, kita bisa mencintai ahlul bait yang tidak punya apa-apa. Itu baru yang namanya mahabbah. Banyak orang yang berilmu, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan kecintaan. Kalau orang seandainya punya, karena sebab nasabnya, banyak orang-orang baik yang mereka walaupun bukan dari kalangan Sadah Al-Ba'ali, bukan dari kalangan Sadah dzurriyyah Rasulullah SAW, keturunan Ibnul Karim, Ibnul Muhib. Mereka pun pasti berhak mendapatkan kecintaan. Tapi yang paling betul itu dalam kita mencintai daripada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membedakan siapa-siapa mereka, yang kita tahu mereka adalah buq'atun min Rasulillah. Mereka adalah saripati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak, apalagi kita membedakannya dengan cara dakwahnya mereka yang berbeda-beda. Oh enggak. Oh berarti mahabbah kita enggak sampai. Itu yang namanya mahabbah kita. Wa min babil aula ma bainana. Terlebih lagi kalau seandainya kecintaan itu berasal dari kita masing-masing. Ya, kita namanya keluarga, pasti harus cinta lebih daripada dibandingkan dengan yang lain. Nah, makanya dalam konteks seperti dakwah bil hikmati wal mau'izatil hasanah bukan berarti menafikan bagaimana dakwah secara Islam itu harus ditegakkan secara tegas. Kita tidak berkata dalam dakwah saat ini, di zaman ini, di waktu ini, wabil khusus di bilad kita Indonesia ini, dengan dakwah yang keras, tapi dakwah yang tegas. Katakan mana yang halal, mana yang haram. Katakan ini yang wajib, ini yang sunnah. Jangan sampai akhirnya ketika ada orang di belakang mendukung kita, kita mengatakan yang tadinya sesuatu yang haram, kita rubah. Oh nggak apa-apa, ini jadi makruh.
Kalau yang kita katakan ini jadi hukumnya wajib, tapi karena ada orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu pendapat tersebut, akhirnya malah dibuat, oh ini sunnah doang. Ini baru yang salah, yang model yang kayak begini. Ya. Dengan alasan apa? Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini baru salah. Penanganan yang seperti ini adalah penanganan dalam dakwah yang salah. Oleh karena itu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pun dalam kitab-kitab beliau bukan berarti beliau minal auliya, minas salaha, minal ulama, tapi kalau kita betul-betul telisik bagaimana dakwahnya beliau melalui kitab-kitab beliau itu, kita dapati bukan hanya dakwah yang secara lemah lembut, akan tetapi bagaimana ketegasan-ketegasan beliau dalam tulisan-tulisan beliau tentang syariat Islam. Kagak ada kompromi, tidak ada kompromi. Dalam masalah dakwah itu tidak ada kompromi. Bagi siapa? Bagi pelaku. Bagi orang yang berdakwah itu nggak ada kompromi. Di saatnya tegas itu suatu hukum harus dikatakan wajib, maka katakan wajib. La yakhaf laumata laim. Nggak khawatir dengan sesuatu hal yang lain. Ini perlu buat kita sebagai pegangan buat kita, terlebih untuk diri kita sendiri. Dan wabil khusus juga kepada kita punya keluarga. Karena kita orang awam. Kata Imam Haddad, iman kita ini masih iman di mata. Iman yang kelihatan di mata doang. Ya, kita boleh bilang husnudzan, tapi dalam hati kita nggak bisa tuh husnudzan secara murni gitu. Khaslatani la faqahuma minal khair, kata Nabi. Husnudzan billah wa husnudzan bi'ibadillah. Dua perangai yang kagak ada yang lebih baik daripada dua hal tersebut. Yang pertama husnudzan kita kepada Allah. Yang kedua husnudzan kita kepada sesama. Kita mungkin bisa bilang, oh kita husnudzan. Tapi masalah husnudzan itu bukan sesuatu yang diucapkan di lisan, tapi apa yang diyakini sama hati kita. Kalau cuma sekedar apa yang diucapkan di lisan gampang, banyak. Artis suruh ceramah juga kelar itu. Bagus nasihatnya, bagus manfaatnya. Cuman bagaimana perilaku, bagaimana di dalam hatinya tersebut. Ini makanya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kenapa didahulukan bil hikmah? Kalimat hikmah itu sesuatu yang terpancar di dalam diri kita. Kalau bahasa kerennya inner beauty-nya. Yang namanya bil hikmah. Bukan hikmah dalam artian dengan kalimat-kalimat. Karena sudah disebut kalimat wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah. Hasanah yang dimaksud yaitu adalah sesuai dengan syariat Islam. Bukan hasanah dalam arti lemah lembut. Bukan. Al-mau'izatul hasanah itu adalah mau'izah yang sesuai dengan syariat Islam. Mana yang dikatakan haram, katakanlah haram. Mana yang dikatakan makruh, katakanlah makruh. Mana yang dikatakan wajib, katakanlah itu wajib. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan bil mau'izatul hasanah. Wa qala ta'ala faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian ditegaskan dalam ayat ini kurang lebihnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan buat orang-orang yang ketika sudah datang mau'izah tersebut akan tetapi mereka memusuhi, maka niscaya mereka adalah termasuk orang-orang min ashabin nar hum fiha khalidun, yang ditegaskan oleh Allah taala niscaya mereka kelak kekal akan di dalam neraka. Na'udzubillah. Wa qala ta'ala ulaika alladziina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum min fi anfusihim qawlan baligha. Orang-orang yang seperti itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa? Mengetahui pelaku dakwah dan mengetahui daripada orang yang didakwahi. Adapun sebagai pelaku dakwah, sampaikanlah, kita sering dengar, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maksudnya satu ayat itu adalah walaupun hanya satu contoh. Karena yang namanya dakwah, yang namanya hal tersebut nggak mesti harus orang berbicara panjang lebar. Ketika kita melihat ada orang alim, bagaimana ketika dia bersin? Bagaimana ketika dia minum? Bagaimana ketika dia makan? Buat orang alim tersebut yang gerak-geriknya dipantau, itu merupakan dakwah. Makanya thawab buat ulama itu kadang-kadang atau hampir kita katakan kagak bakalan bisa dilewatin kecuali sama orang alim yang semisalnya. Kenapa? Karena kalau orang alim itu dia menjadi pusat perhatian. Pusat orang alim itu adalah pusat
Perhatian, yang dilihat sama orang awam bukan hanya sekedar, mungkin lebih banyak kepada perilakunya, bukan kepada ucapannya. Mungkin kita yang orang awam seperti itu. Makanya sawabnya mereka walaupun secara sadar tidak sadar, pasti mereka mendapatkan pahala ketika orang lain melihat gerakannya. Ketika orang lain melihat gerak-geriknya. Bagaimana ketika orang lain melihat bagaimana pakaiannya. Itu merupakan dakwah buat mereka. Makanya kalau bahkan di dalam bab udzur jamaah wal jumu'ah ya, pernah saya Al-Fakir juga katakan, kalau ada orang alim kagak nemuin pakaian yang biasa mereka pakai. Ya. Ada orang alim yang biasa pakai imamah, yang biasa pakai jubah, pakai gamis, pakai rida, waktu pas pengen sholat Jumat lagi dicuci semuanya. Kotor semuanya. Dalam mazhab kita Syafi'i boleh kagak sholat Jumat. Boleh kagak sholat Jumat. Karena apa? Kagak ada pakaian. Terus masa keluar pakai sarung doang, pakai kaos atau pakai koko doang? Enggak. Dalam Islam enggak begitu. Pakailah pakaian yang biasa engkau gunakan, karena pakaian itu boleh jadi menjadi syiar buat dirinya tanpa dia sadari, dan menjadi apa? Contoh buat orang-orang yang melihatnya. Contoh buat orang yang melihatnya, kita orang melihat begitu. Makanya pakaiannya para ulama itu nggak sembarangan, nggak main asal pakai aja, nggak asal main pakai aja. Orang ketika kami di Tarim itu, ketika kami belajar, orang yang menggunakan imamah nggak sembarangan. Orang main asal pakai imamah dalam keadaan biasa, kecuali memang keadaan yang disunahkan di dalam syariat. Seperti kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya silahkan pakaian, walaupun kita istilah kata belangsak, kagak ngerti. Karena apa? Karena sunnah tazayyunnya, sunnah. Tapi kalau lain hari, hati-hati. Jangan kita tasyabbuh bil ulama, kita ngikutin ulama, ngikutin cuman pakaiannya doang. Biar dihormatin, ilmunya kagak ada, mau belajarnya kagak. Ini yang malah menjadi celaka. Kalau memang di waktu-waktu yang disyariatkan, disunahkan, silahkan berpakaian seperti itu. Karena memang itu udah syariat. Karena itu memang adalah mau'izah. Itu mau'izah datang kepada kita nih. Syariat bilang kalau pas lagi sholat Jumat pakai pakaiannya warna putih. Itu syariat yang bilang tuh. Jangan kita musuhin. Jangan, nggak apa-apa, yang penting pakaiannya bersih. Jangan begitu. Karena syariat udah bilangnya begitu. Itu sunnah Nabi. Gunain pakaian seperti itu. Diatur semuanya oleh Islam, diatur semuanya oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nggak sembarangan ancaman Allah Taala. Barang siapa yang memusuhi, dalam artian memusuhi bagaimana? Menolak, i'tirad betul-betul. Nggak mau, anak nggak mau gitu. Anak nggak nerima kayak begitu. Udah dicap sama Allah Taala, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala ta'ala ulaika alladziina ya'lamullaha ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Wa qala ta'ala walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bih lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kebalikan dari orang-orang yang memusuhi, jika kita melaksanakan daripada syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan oleh Allah Ta'ala ketetapan hati. Kita muqallibal qulubnya, hati kita itu karena apa? Karena kurangnya kita dalam menerapkan syariat. Mudzabzabnya kita karena kurangnya kita memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi karena mungkin kita enggan, na'udzubillah min dzalik. Boleh jadi karena memang kita tidak mengindahkan. Kita tahu, tapi kita nggak terlalu peduli. Kita nggak terlalu peduli. Boleh jadi karena kita memang tidak tahu. Nah, dalam keadaan ini, keadaan semua ini adalah kembali bagaimana kita menghadiri daripada majalisul ilm. Wa idza la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut, niscaya hidayah tersebut adalah siratan mustaqima, jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum wa'idhaini natiqun wa samitun. Aku telah meninggalkan kepada kalian dua penasehat. Yang satu begitu bisa dapat berbicara, wa samitun, yang satu adalah cukup dengan diamnya. Fa amman natiqu fa kitabillah. Adapun natiq yang berbicara, baik itu secara langsung ataupun tidak secara langsung, yaitu adalah Al-Quran. Yang kedua, wa ammas samitu fal maut. Adapun yang diam, enggak bergerak tetapi mematikan, ya adalah kematian itu sendiri. Cukup buat kita pegangan Al-Quran. Kalau orang sekarang dirubah lagi nih makna fa kitabullahnya nih. Makna fa kitabullah. Jadi kalau begitu kita katakan segala sesuatu pasti ada di dalam Al-Qur'an. Itu kita sepakat. Semua ilmu itu dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an. Semua ilmu itu dari Al-Qur'an. Akan tetapi intisari atau penerapan di dalam Al-Qur'an tersebut tidak sembarang orang. Nggak bisa kita kucuk-kucuk buka Al-Quran, kita lihat terjemahan, oh jadi hukumnya begini, soalnya Al-Quran ngomongnya begini. Nggak bisa. Nggak boleh hukumnya kayak begitu. Harus bagaimana? Harus kita lihat Al-Quran dan bagaimana penafsiran para ulama. Kalau itu sangkut pautnya dengan mau'idhah, silahkan lihat bagaimana penafsiran para ulama tentang suatu ayat mau'idhah, ayat-ayat tentang nasihat. Nggak bisa kita langsung ayatnya begini langsung gitu, enggak. Bagaimana para ulama menerangkan hal tersebut, bagaimana yang dihafal, bagaimana yang disampaikan, bagaimana apa yang telah dipelajari, itulah yang digunakan. Kemudian sering kita dengar hadis, kitabullah wa sunnah. Kitabullah wa sunnah. Nih, apa diantaranya? Ini tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Padahal yang sering atau hadis yang bukan dikatakan hadis yang sahih, hadis yang derajatnya lebih baik itu adalah kitabullah wa itrati ahli baiti. Itu hadis derajatnya lebih tinggi dibandingkan kitabullah wa sunnati Rasulillah. Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, beliau mengatakan banyak orang para mubalik yang tidak menyampaikan dalam hadis ini karena apa? Hasad dan muhikdan lahum. Mereka hanya benci, enggak suka sama siapa? Para ahli bait yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan. Karena hasad, karena hikid. Jadi cuma dipegang kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa melihat hadis-hadis yang lain yang mengatakan wa itrati ahli baiti. Begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, yang derajat hadisnya semua adalah derajat yang sahih. Dalam artian seperti apa? Karena ma min ulum, tidak dari setiap ilmu yang didapatkan oleh a'immatul mujtahidin kecuali bersumber min ahli baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abu Hanifah, mujtahid yang kita katakan pertama kali Al-Imamul Mujtahid, di dalam sebagai penghulu daripada mazhab Al-Imam Abi Hanifah, mazhab Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah itu gurunya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Gurunya adalah Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Al-Imam Abu Hanifah kemudian di antara murid-muridnya di antaranya adalah Al-Imam Malik. Kemudian dari Al-Imam Malik turun kepada Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i sendiri Quraisy. Al-Imam Syafi'i sendiri adalah seorang Quraisy. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Silsilah keilmuannya itu pasti melalui Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa kita tutupin hal yang seperti itu. Kenapa? Karena memang sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan. Kalau kita pegang dalam pendapatnya, kalau kita pegang Al-Quran dan juga keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka merupakan penerapan pertama dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fa'awa ammas samitu, dan yang tidak berbicara yaitu adalah kematian. Karena satu-satunya hal yang semuanya bakalan terkena, baik itu bahkan para malaikat, adalah kematian. Kita semua kena hukum waktu. Padahal maut itu sendiri adalah makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina faqala alaihi salatu wassalam usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il muhtadin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berkata Imam Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang begitu menyentuh hati. Wa dharafat minhal uyun, yang menyebabkan air mata kami berlinang. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat terakhir, nasihat penutup darimu. Fa'ausina, maka wasiatkanlah kepada kami. Maka berkata Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'a wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa was-sam'a wat-ta'ah. Dalam artian kita mendengar dan kita mematuhi. Artinya kenapa kok di dalam konteks nasihat itu selalu yang disebutkan adalah pertama mendengar. Ya, karena memang nasihat itu datang kalau kita mendengarnya. Kalau kita tidak mendengarnya, bagaimana orang tersebut bisa dikatakan menasehati kalau kita tidak mendengarnya? Makanya para ulama, afdalul jawarih, di antara yang paling baik, yang pertama dalam jawarih kita itu, panca indera kita itu adalah pendengaran. Walaupun nikmat yang paling besar Allah berikan ada pada mata, tapi yang paling afdal, yang paling utama adalah pendengaran. Ya. Kenapa? Karena berapa banyak para ulama, para salihin yakuful basar walam yakuful basirah. Mereka matanya buta, tapi mata hatinya nggak buta. Kenapa? Karena masih mendengar. Contohnya siapa? Ini yang kita baca kitabnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau buta sejak kecil. Akan tetapi basirah beliau mempunyai mata hati seakan-akan seperti kakek beliau, yaitu Rasulullah SAW, yang bisa melihat walaupun dalam keadaan di belakangnya secara jelas betul-betul. Itu mukjizatnya Rasulullah. Tapi buat umatnya itu sesuatu yang diperbolehkan. Pernah diceritakan bahwa Sayyidina Imam Al-Haddad ketika diajak main sama teman-temannya, anak kecil main lari-larian, udah buta. Pas giliran ada lobang, ya lompat. Karena bukan mata. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Saya nanti akan memimpin kalian seorang hamba Habasyi. Ini merupakan salah satu daripada mukjizatnya Rasulullah SAW yang akan melihat hal yang akan datang. Boleh gak buat umatnya hal tersebut? Boleh. Kullu ma jazalin nabiyyin jazali ummati. Segala sesuatu yang diperbolehkan untuk Rasulullah SAW boleh. Ya, walaupun tidak secara mutlak diperbolehkan atau diberikan keistimewaan tersebut kepada umatnya Rasulullah SAW. Al-amthalu fal-amthal. Yang penting bagaimana dia mirip gak sama Rasulullah. Bagaimana dia penerapan sunnah-sunnahnya. Orang yang lebih mirip dalam artian kepada Rasulullah SAW secara dakwah, bagaimana secara akhlak dan lain sebagainya, maka keistimewaan yang ada pada Rasulullah boleh jadi ada pada mereka. Fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'il mahdiyyin muhtadin. Dikatakan oleh Rasulullah, niscaya kalian akan melihat begitu banyak perbedaan di antara umat. Fa'alaikum, maka hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnah-sunnahku. Wa sunnah khulafa'il muhtadin. Kalimat sunnah khulafa'il muhtadin itu adalah maknanya arahan, adalah kesepakatan. Adanya maknanya arahan atau kesepakatan. Bagi siapa? Orang-orang para khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang telah dijelaskan atau yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang urutannya kagak bisa dirubah, mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Walaupun ada perbedaan pendapat di dalam mendahulukan Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman. Tapi kalau Asy-Syaikhain, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, ini sudah menjadi tolak ukur absah tidaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Absah atau tidaknya akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya kita. Kalau kita mendahulukan seseorang dibandingkan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar, maka ada pertanyaan dalam akidah Ahlussunnah kita. Ada pertanyaan tuh.
Istilah kata mungkin ada sesuatu yang dipahami berbeda. Tapi kalau Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali memang ada perbedaan sendiri di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang paling kuat seperti kita ketahui Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini yang secara gamblang, secara jelas oleh Rasulullah SAW digambarkan atau dikatakan al-khulafa al-muhtadin. Khalifah-khalifah yang memang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Kemudian dari hal inilah makanya para ulama khususnya dalam mazhab kita Syafi'i ada yang disebut dengan ijma', kesepakatan. Kenapa? Karena apa yang dikatakan oleh para ulama itu sendiri tidak serta-merta langsung diturutin. Ya, ada istilah kata ada majlisul musyawarahnya. Ini orang-orang yang sudah ditunjuk sama Rasul tapi dalam penetapan enggak. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dalam ketika waktu memerintah lebih banyak bermusyawarah kepada Sayyidina Ali. Bahkan sampai Sayyidina Umar mengatakan laula Ali lahalakal Umar. Kalau bukan karena Ali, Umar nih bakalan celaka. Umar bakalan ada majelis musyawarahnya itu. Sayyidina Utsman bagaimana? Marja'nya kepada Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidina Ali marja' kepada para sahabat-sahabat yang saat itu masih hidup. Itu semua ada. Makanya dalam mazhab kita setelah Al-Qur'an was sunnah ada ijma'nya para ulama. Kemudian setelah ijma' para ulama itu ada namanya qiyas. Qiyas pun enggak sembarang orang, harus orang-orang yang memang mempunyai kemampuan. Kalau enggak ya enggak bisa kita mengkias-kiaskan ilmu begitu aja. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah kalian betul-betul dengan kuat wa iyyakum muhdatsatil umur. Hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah, setiap hal yang baru dhalalah. Kalimat kulla bid'atin dhalalah bukan berarti seluruhnya ya. Ini permasalahan kalau kita bahas lebih panjang lagi nih. Masalah-masalah yang seperti itu. Tapi di sini dalam konteks seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat saat itu untuk bertakwa. Kata Al-Imamul Haddad, takwa itu harus diiringi dengan rasa takut. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah itu tidak akan terrealisasi kalau kita kagak punya rasa takut sama Allah Ta'ala. Pendidikan tarbiyatul ula al-khauf. Pendidikan yang pertama itu adalah rasa takut. Kita nih pasti begitu. Didikan kita adalah harus mendidik kita untuk takut terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Didiklah diri kita sendiri untuk senantiasa takut kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah takut itu sudah muncul, maka akan kita mampu dengan mudah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufikul hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.